Halo semua, jumpa lagi dengan Bos Kalava Story Film yang kali ini akan membahas sebuah film zombie yang sangat kocak dan sangat-sangat absurd. Sebuah film zombie yang rilis di tahun 2015 dengan judul Scott's Guide to the Zombie Apocalypse. Film yang menceritakan sekelompok pramuka yang terjebak di tengah kota yang telah terpapar oleh wabah zombie. Lantas bagaimana cara mereka bertahan hidup? Yuk tanpa berlama-lama simak nih buat yang dulu suka bolos pramuka, pasti bakal nyesal. Dan inilah alur cerita dari Scott's Guide to the Zombie Apocalypse. Film dibuka di sebuah laboratorium diperlihatkan seorang petugas kebersihan bernama Tony yang sedang bersih-bersih sembari mendengarkan lagu penyanyi favoritnya yaitu Britney Spears. Dia pun bernyanyi sangat-sangat menjiwai dan meresapi. Ya kayak kalian waktu nyanyi di kamar mandi ya guys ya. Berasa suaranya merdu yang padahal mirip anak kambing umur 3 minggu. Kalau nggak percaya dengerin nih guys. Kemudian kita diperlihatkan seorang ilmuwan yang tengah lembur mengobati pasiennya. Melihat itu Tony pun iseng menjelis ilmuwan tersebut dengan berpose baca pejabat yang sedang. Yang ternyata hal itu diabaikan oleh si ilmuwan. Sehingga Tony pun masuk ke ruangan itu dengan alasan mau bersih-bersih. Si ilmuwan pun mengizinkan asalkan Tony tak menyentuh apapun yang ada di sana. Akan tetapi Tony memanglah orangnya pecicilan dan mudah penasaran. Sehingga tanpa disadari si ilmuwan yang memang hendak beristirahat, Tony di sini justru masuk ke salah satu bilik yang di dalamnya terdapat pasien. Dan sialnya lagi, Tony tak sengaja menyenggol peralatan di sana yang mengakibatkan pasien itu koma. Karena tak mau mendapati masalah, Tony pun mengatasi hal itu sebisanya sendiri. Sementara itu di lain sisi, si ilmuwan sedang membeli jajan di mesin vending yang anehnya uangnya berulang kali tak mau masuk ke mesin itu. Namun hal itu menjadi kesempatan bagi Tony yang sedang buru-buru mengatasi masalahnya. Zombie itu pun menyerang Tony secara brutal tanpa disadari oleh si ilmuwan yang masih saja sibuk dengan mesin vendingnya yang error. Dan pada saat si ilmuwan sedang mengambil snacknya yang nyangkut, dari belakang Tony yang sudah menjadi zombie datang dan menyerang si ilmuwan itu. Dan film pun baru dimulai. Kemudian kita diperlihatkan seorang bapak-bapak si paling pramuka banget pokoknya mah. Dia bernama Pak Roger. Di usianya yang sudah terbilang tua, dia pantang menyerah menyebarkan jiwa-jiwa kepramukaan pada setiap remaja. Namun kali ini ia gagal merekrut pemuda berkacamata. Dikarenakan si pemuda berkacamata ini berpikir jika kegiatan di kelompok Pak Roger terlihat sangat-sangat tidak jelas. Sehingga meski sudah 6 tahun didirikan, anggota Pak Roger masih saja 3 orang. Mereka bernama Augie si cupu tapi cerdas, Ben si ganteng tapi Jonas, dan terakhir ada Carter si gaul tapi... Dan setelah briefing usai sebelum mereka pulang, Roger berkata jika nanti malam akan diadakan kegiatan perkemahan di tengah hutan dan diharapkan untuk semua peserta diwajibkan untuk datang. Kata-katanya itu loh udah kayak pesertanya banyak aja ya guys ya. Kemudian Carter dan Ben pun pulang. Di perjalanan Carter mengajak Ben untuk bolos pramuka saja. Dikarenakan menurut Carter kegiatan itu sangat-sangat unfaedah dan sangat-sangat membuang waktu. Tapi lagi seru-serunya ngobrol, mereka justru tak sengaja menabrak rusa yang tentu saja membuat rusa itu mati. Terlebih lagi membuat ban mereka bocor. Tak lama kemudian setelah Ben memperbaiki bannya, beberapa teman sekolahnya tak sengaja melintas. Termasuk juga ada si gadis idamannya si Ben yang bernama Kendall. Dengan modus lem olah tok-tok, Ben pun terpesona melihatnya. Setelah itu Ben pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan penuh wajah grogi. Dia pun menjelaskan semuanya. Yang ternyata di sini Kendall hanya menganggap Ben sebagai adiknya si paling taat pramuka. Sementara itu di lain sisi Carter malah asik menggoda Chloe yang sedang menunggu di mobil. Dan di sini Chloe mengajak Carter dan Ben untuk datang ke pesta nanti malam. Dan kembali ke Ben yang sedang menjelaskan pada Kendall tentang rusa yang ditabraknya. Tapi tiba-tiba rusa itu menghilang entah kemana. Loh. Singkat cerita, Ben dan Carter telah sampai di rumah mereka. Dan di sini Carter mengatakan jika nanti malam mereka berdua diundang pesta oleh Chloe. Sehingga mau gak mau Carter pun mengajak Ben untuk benar-benar bolos pramuka. Namun Ben di sini masih saja ragu dengan rencana itu. Di sisi lain, Pak Roger sedang dalam perjalanan menuju ke tempat perkemahan. Namun dia dikagetkan dengan pergerakan dari dalam semak-semak dan ternyata itu adalah rusa yang telah menjadi zombie. Seketika rusa pun menyerang Pak Roger.
Dan setelah berhasil mengalahkan rusa itu, belumlah dikasih nafas, Pak Roger kembali diserang, namun kali ini yang menyerang adalah si ilmuwan yang juga telah menjadi zombie. Sementara itu, Carter dan Ben sedang menuju ke sebuah toko guna membeli minuman santuy. Namun karena mereka belum cukup umur, mereka pun menyuruh orang gila yang kebetulan mondar-mandir di sana. Tapi orang gila memanglah orang gila, tentu saja nggak ngerti apa yang disuruh mereka. Sehingga orang gila itu pun malah membeli barang-barang gak jelas. Sontak Carter pun langsung masuk dan mengambil uangnya. Sementara Ben yang berniat nyusul malah bertabrakan dengan wanita cantik bernama Dennis, yang ternyata Dennis adalah kakak kelasnya Ben. Kemudian Ben pun memperbaiki tali tas Dennis yang putus dengan keahlian tali sampulnya. Singkat cerita, Ben dan Carter tiba di hutan. Mereka bertemu dengan Augie yang telah lebih dulu datang di sana. Awalnya mereka bertiga menunggu si pemimpin, yaitu Pak Roger. Namun karena tak kunjung datang, akhirnya mereka pun menyiapkan terlebih dahulu tempat perkemahannya. Di malam hari saat Carter pergi untuk buang air kecil, Ben dan Augie sempat mengingat tentang kenangan masa lalu mereka ketika pertama kali mereka mengikuti pramuka, di mana mereka mendapatkan bermacam-macam penghargaan. Kemudian Augie mengatakan jika mereka harus selalu menerapkan ilmu kepramukaan di kehidupan sehari-hari. Tetapi Ben terlihat tak begitu yakin dengan hal itu, karena sebenarnya dari dalam hatinya Ben ingin menikmati masa remajanya seperti remaja-remaja yang lain. Kemudian setelah beberapa jam saat Augie sudah tertidur, Carter mengajak Ben untuk pergi meninggalkan Augie untuk sementara waktu yang tentu saja guna mendatangi pestanya Chloe. Namun di tengah perjalanan mereka tak sengaja menemukan pisau milik Pak Roger, yang mana hal itu membuat Ben sempat khawatir karena tak biasanya Pak Roger meninggalkan pisau kesayangannya begitu saja. Lalu tanpa disadari saat mereka sudah berada di dalam mobil hendak pergi dari sana, ternyata Augie mengetahui rencana mereka. Yang mana karena hal itu mereka bertiga sempat bertengkar, karena Augie mengira bahwa Ben dan Carter telah mengkhianati dirinya. Mendengar hal itu, Carter pun mengatakan bahwa kegiatan pramuka itu hanya untuk anak-anak saja. Mendengar jawaban Carter, Augie pun merasa sangat sakit hati, dan sontak saja Augie pun menyuruh Ben dan Carter untuk pergi dari sana tanpa mempedulikannya. Singkat cerita, setelah Ben dan Carter sudah sampai di tengah kota, mereka pun sedikit heran karena kota itu terlihat sangat-sangat sepi, tak seperti kota pada umumnya. Bahkan penjaga toko dan penjaga klub yang kemarin mereka lihat kini hilang entah kemana. Lalu saat mereka berada di dalam klub yang ternyata klub itu juga sangat-sangat sepi, yang padahal katanya sedang diadakan pesta. Di tengah keheranan tiba-tiba mereka melihat sang penari yang tiba-tiba muncul, dan tentu saja hal itu membuat Carter sangat-sangat bahagia. Namun tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan gelagat aneh si penari tersebut. Ditambah lagi si penjaga yang kini telah berubah menjadi zombie kini menyerang mereka. Awalnya Ben dan Carter sempat kewalahan, tapi beruntungnya Dennis menyelamatkan mereka dengan senjata laras panjangnya. Namun tanpa disadari di luar klub sudah berkumpul zombie yang begitu banyak akibat suara tembakannya Dennis. Karena mereka rasa tempat itu sudah tak aman lagi sehingga mereka pun bergegas pergi dari sana. Namun belum jauh melaju, ban mobilnya malah copot. Sial bener. Kemudian setelah memperbaikinya mereka pun segera tancap gas meninggalkan tempat itu. Sementara itu di lain sisi, ketika Augie mencari Roger di rumahnya, ia di sana sempat kebingungan karena di sana tak ada orang sama sekali, sehingga ia pun meninggalkan catatan berharap Roger membaca catatan tersebut. Tak hanya itu, Augie juga sempat BAB di sana sampai-sampai ia tak sadar bahwa ada salah satu zombie yang menuju ke arahnya. Lalu saat Augie hendak pergi, ia bertemu dengan Roger yang kini sudah berubah menjadi zombie. Dan karena Roger mencoba menyerangnya, Augie pun berusaha melawan Roger dengan menggunakan peralatan yang ada di sana. Tak lama kemudian Augie pun berhasil mengalahkan Roger dan ia pun mengikat Roger dengan tali sampul yang pernah diajarkan Roger. Nah loh, senjata makan tuan. Sementara itu kita kembali lagi ke Ben dan Carter serta Dennis. Mereka sudah tiba di kantor polisi. Namun tanpa disadari ternyata para polisi telah mengevakuasi penduduk yang selamat menggunakan bis. Dan karena para zombie mulai berdatangan, mereka bertiga pun terpaksa harus melawan para zombie tersebut. Namun karena para zombie berjumlah terlalu banyak, mereka akhirnya masuk ke dalam penjara, yang mana hal itu membuat mereka malah terjebak di sana dengan dikelilingi oleh zombie-zombie yang lapar. Di sana mereka bertiga sempat berdebat satu sama lain, dikarenakan Carter sangatlah toksik dan juga
Tapi di tengah itu Dennis kagum pada Ben yang terlihat mahir dalam menggunakan pisau guna membuat sebuah senjata. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara musik dari salah satu mobil yang ada di luar, yang mana hal itu membuat para zombie bergerak keluar menuju ke arah suara tersebut. Dan karena dirasa sudah aman, Ben pun segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kunci sel yang tergantung di tembok. Di sisi lain, saat Augie melihat mobil milik Ben, ia pun berencana untuk menyelamatkan teman-temannya, tetapi ia justru tak sengaja menendang kunci itu hingga masuk ke lubang pembuangan. Untungnya Augie pernah diajarin oleh Pak Roger dalam membobol sebuah gembok. Dan setelah mereka berhasil keluar dari penjara, mereka pun bergegas pergi dari sana. Singkat cerita, di tengah perjalanan Ben mengatakan bahwa mereka akan pergi menuju ke markas militer, yang mana letaknya cukup jauh dari tempat keberadaan mereka. Dan saat mereka melihat ada sebuah mobil box, mereka pun mencoba menghampirinya. Tapi di sini malah nongol si orang gila yang sekarang sudah menjadi zombie. Namun karena mereka tak memiliki senjata sama sekali, Augie pun mencoba mengusir zombie itu dengan cara berteriak. Tapi ketika Augie sudah mendekat dan melihat baju zombie itu yang bergambar Britney Spears, Augie pun malah bernyanyi bersama zombie, begitu juga Carter yang ikut-ikutan. Malah jadi konser. Tak lama kemudian tiba-tiba seorang tentara datang untuk menyelamatkan mereka, sehingga mereka pun bergegas dari sana. Di tengah perjalanan si tentara menceritakan bahwa mereka telah mengungsikan sebagian penduduk. Bahkan mereka juga telah membangun sebuah benteng pertahanan. Tetapi tampaknya para tentara belumlah menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam pesta. Dikarenakan pesta itu sangatlah rahasia dan tak tahu di mana tempatnya. Mendengar itu, Carter pun berniat ke tempat pesta itu. Dikarenakan adiknya si Kendall masih berada di dalam sana. Namun di tengah itu terdengar suara dari radio yang menceritakan bahwa tentara akan melakukan operasi pembasmian, yaitu pengeboman ke seluruh kota, yakni tepatnya pada pukul 3 dini hari. Tanpa buang waktu, mereka segera berniat mengambil buku diari milik Kendall, yang tentu saja untuk mengetahui lokasi tempat Kendall berpesta. Singkat cerita, setelah berhasil mengambil buku diari milik Kendall, Ben menyuruh Dennis untuk pergi ke pangkalan militer guna mencari bantuan. Sementara itu Ben, Carter, Augie akan pergi ke lokasi pesta. Tapi sebelum itu mereka bertiga pergi ke sebuah toko guna membuat alat untuk melawan zombie. Dengan keterampilan pramuka, mereka pun berhasil membuatnya. Di sisi lain, saat Chloe dan pacarnya sedang berduaan di suatu tempat, tanpa disadari dari belakang muncul salah satu zombie yang langsung menyerang mereka berdua. Sementara itu di dalam ruangan pesta, zombie Chloe menyerang semua orang yang ada di sana. Bahkan ternyata zombie dari luar pun sudah mulai berdatangan ke tempat itu. Dan sang superhero pun datang tepat pada waktunya. Ben, Carter, dan Augie yang sudah membawa peralatan pembasmi zombie, dan tanpa berlama-lama mereka pun langsung hajar semua zombie. Meski awalnya mereka terlihat mampu melawan zombie-zombie tersebut, entah kenapa zombie-zombie terus berdatangan tak kunjung habis, sehingga mereka menyuruh Kendall beserta orang-orang yang selamat untuk segera pergi dari tempat itu. Lalu setelah semua orang berhasil menyelamatkan diri, mereka bertiga segera memancing para zombie ke arah lain. Tetapi sayangnya justru mereka terjebak di sana, karena para zombie berhasil mengepung mereka bertiga. Menyadari bahwa mereka sedang terdesak, Ben dan Carter mencoba meminta maaf pada Augie, karena sebelumnya mereka berencana meninggalkan Augie di hutan sendirian. Dan tak hanya itu, Augie pun juga meminta maaf pada mereka berdua, dikarenakan Augie selalu mengajak Ben dan Carter untuk ikut pramuka, yang padahal Augie tahu jika Ben dan Carter ingin bersenang-senang seperti para remaja pada umumnya. Mereka mencoba mengorbankan diri dengan menyalakan bom rakitannya Augie, berharap semua zombie akan tewas dengan cara itu. Tapi tak disangka Dennis datang dan menyuruh mereka pergi mengikutinya melewati jalur rahasia ini. Dan tepat saat mereka keluar dari tempat itu, bom pun meledak. Tak lama kemudian tentara pun datang untuk menyelamatkan mereka. Singkat cerita, ketika semua orang sudah dievakuasi di pangkalan militer, dan di sini Ben mengatakan pada Dennis bahwa Dennis adalah wanita terkeren yang Ben temui, dikarenakan sudah mengajarkan Ben cara mendapatkan hati wanita, yang tentu saja tidak lain tidak bukan adalah si Kendall.
dan film pun berakhir.